Bangunan bekas stasiun masih ada, tetapi kini di kiri kanannya sudah berdiri beberapa bangunan berupa garasi dan tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Stadspoor and Tramwagen atau disingkat SSNTR dari stasiun Garut hingga ke bekas stasiun Cikajang. Pada bagian ke-6 ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api mulai dari stasiun Bayongbong hingga ke stasiun Cisurupan. Untuk bagian-bagian sebelumnya silakan Anda klik tautan yang telah saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Jalur kereta api dari Bayongbong hingga ke Cisurupan membujur dari utara ke selatan sepanjang kira-kira 6,4 km. Setelah stasiun Bayongbong, selanjutnya bekas jalur kereta api kini di atasnya sudah berdiri beberapa bangunan. Dulunya di tempat ini bekas jalur kereta api membentuk sebuah ceruk. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di Kampung Cincin, Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan. Setelah di atasnya berdiri beberapa bangunan, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan desa dan membentuk sebuah tanggul. Akhirnya saya tiba di Kampung Simpang Ciberem, masih di wilayah Desa Simpang Sari. Di tempat ini saya menemukan bekas sinyal masuk ke stasiun Bayongbong dari arah Cikajang. Sinyal masuk ini hanya terdiri dari satu lengan saja, berada di halaman sebuah rumah. Bekas jalur kereta api tetap menjadi jalan desa yang sudah diaspal di daerah Desa Pakuwon. Setelah berpotongan dengan sebuah jalan, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan berbatu, tepatnya di kilometer 35+700. Bekas jalur kereta api berbelok ke arah kanan hingga akhirnya menyempit menjadi sebuah gang. Lama-kelamaan bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan setapak masih di wilayah Desa Pakuwon. Saya pun terus menyusuri bekas jalur kereta api yang sudah dicor hingga akhirnya saya melewati sebuah jembatan yang cukup dalam di wilayah Desa Sirnagali, Kecamatan Cisurupan. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan jalan Bumi Pakuan Indah, masih di wilayah Desa Sirnagali. Setelah memotong jalan, bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan desa yang di kiri kanannya terdapat persawahan warga. Di daerah Pasir Honje terdapat bekas sebuah sifon yang kini sudah tidak aktif. Setelah sifon, bekas jalur kereta api tetap menjadi jalan desa hingga akhirnya bekas jalur kereta api berbelok ke arah kiri dan sudah tidak bisa ditelusuri lagi oleh sepeda motor. Jika melihat di peta, bekas jalur kereta api di daerah Pakuwon ini berbelok setengah lingkaran dan berada atau menjadi persawahan dan perkebunan warga. Bekas jalur kereta api hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki karena menjadi jalan setapak. Setelah jalan setapak, selanjutnya terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang bernama Jembatan Cipelah. Jembatan ini sudah dicor dan berbelok ke arah kiri. Jembatan Cipelah ini menjadi jembatan penghubung jika warga akan bepergian ke sawah dan ladang mereka. Kurang lebih 100 meter dari bekas jembatan Cipelah terdapat sebuah bekas bangunan perhentian Cipelah. Bekas bangunan
perhentian Cipelah kini hanya tinggal rangka bangunan saja berupa pondasi dan tembok bagian atas. Perhentian Cipelah berada di kilometer 38+304 yang lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Ketika masih aktif, bangunan perhentian Cipelah sama dengan bangunan perhentian lainnya di jalur kereta api ini. Bangunan perhentian Cipelah menghadap ke arah barat, sedangkan bekas jalur kereta api berada di sisi timur. Bangunan perhentian Cipelah memiliki panjang sekitar 10,2 meter, lebar sekitar 5,7 meter, dan tinggi sekitar 5,3 meter. Perhentian Cipelah dulunya hanya memiliki satu buah jalur kereta api dan berada di ketinggian 1115 meter dari permukaan laut. Jarak antara stasiun Bayongbong ke perhentian Cipelah adalah sekitar 3,2 km. Perbedaan ketinggian dari stasiun Bayongbong dengan perhentian Cipelah adalah sekitar 118 meter, atau tiap kilometer naik sekitar 36,8 meter. Setelah perhentian Cipelah, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak yang diapit oleh sebelah kanan dinding bukit, sedangkan sebelah kiri adalah jurang. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan Serang di wilayah Kampung Cilame. Setelah memotong jalan, bekas jalur kereta api tidak bisa ditelusuri oleh sepeda motor karena sudah menjadi kebun dan di atasnya berdiri pohon bambu. Setelah memutar mencari jalan lain, akhirnya saya tiba di wilayah Tambakbaya, tepatnya di Pasir Pari. Di daerah ini, tepatnya di kilometer 39900, bekas jalur kereta api menjadi jalan mobil tetapi berbatu dan berada di komplek peternakan ayam. Setelah memotong jalan akses ke peternakan, selanjutnya bekas jalur kereta api membentuk sebuah ceruk dan di atasnya sudah berdiri beberapa pepohonan sehingga tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Masih di wilayah Tambakbaya terdapat sebuah jembatan kereta api yang melintasi Sungai Cimanuk Cisurupan. Bekas jembatan kereta api ini berbelok ke arah kiri. Lintasan atas dari bekas jembatan kereta api ini sudah dicor dan kini menjadi jalan akses jika warga akan pergi ke kebunnya. Jembatan ini terdiri dari 3 betang, 2 buah pondasi jembatan, dan 2 buah abutmen. Tipe dari rangka jembatan ini adalah jembatan dinding plat dengan lintas di atas. Setelah jembatan, bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak di wilayah Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di wilayah perkampungan, masih di Desa Balewangi. Setelah menjadi jalan setapak, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang bekas rel tampak menyembul di atas permukaan cor-coran yang sudah agak rusak. Terdapat sebuah sinyal masuk ke arah stasiun Cisurupan di halaman sebuah rumah warga. Sinyal masuk ini terdiri hanya 1 lengan saja. Bekas jalur kereta api terus menjadi sebuah gang dan selanjutnya berada di lapangan olahraga desa setempat. Selanjutnya menjadi sebuah gang kembali, tampak rel menyembul di atas permukaan tanah. Selanjutnya bekas jalur kereta api memotong jalan Garut Cikajang. Tampak di sisi kanan terdapat tiang penyangga perlintasan. Setelah berpotongan dengan jalan, selanjutnya bekas jalur kereta api kembali menjadi sebuah gang. Di beberapa titik terlihat rel menyembul di atas permukaan gang. Selanjutnya di atas bekas jalur kereta api berdiri beberapa bangunan dan akhirnya saya tiba di bekas stasiun Cisurupan. Bangunan stasiun Cisurupan masih ada, tetapi kini di kiri kanannya sudah berdiri beberapa rumah, sedangkan emplasemennya pun sebagian besar sudah berdiri beberapa rumah. Kini bekas bangunan stasiun Cisurupan dialihfungsikan sebagai pangkalan gas LPG, sedangkan untuk halaman depan kini sudah menjadi kolam-kolam
ikan. Di sekitar stasiun Cisurupan juga terdapat beberapa bekas rumah dinas yang kini menjadi tempat hunian warga. Bangunan stasiun Cisurupan memanjang dari utara ke selatan, terdiri dari 3 bagian yang dibagi menjadi ruang penjualan tiket dan PPKA, ruang tunggu bagi penumpang pribumi, ruang tunggu bagi penumpang Eropa, dan ruangan untuk penyimpanan barang. Bangunan stasiun Cisurupan memiliki atap berundak dengan penutup atap yang terbuat dari seng. Bangunan stasiun Cisurupan memiliki panjang sekitar 29,5 meter, lebar sekitar 10,7 meter, dan tinggi bangunan di kiri kanan bangunan utama sekitar 6,7 meter, sedangkan tinggi bangunan utama bagian tengah sekitar 7,8 meter. Dulunya stasiun Cisurupan hanya memiliki 2 buah jalur kereta api dan 1 buah jalur simpan. Lebar peron antar jalur cukup besar. Hal ini dikarenakan untuk mengakomodir banyaknya penumpang dan barang yang akan diangkut. Stasiun Cisurupan berada di ketinggian 1215 dari permukaan laut. Jarak antara perhentian Cipelah dengan stasiun Cisurupan adalah sekitar 3,2 km. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah sekitar 100 meter. Jadi dari Cipelah ke Cisurupan naik sekitar 31 meter per kilometer.